Kalau orang bicara mengenai iman Kristen, yaitu iman gereja, iman Kristen yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, atau iman katolik, imannya gereja katolik, cukup sering atau kadang-kadang ada salah paham mengenai istilah tradisi. Dan kalau kita ngomong tradisi, orang Katolik sendiri kadang-kadang juga salah memahami istilah ini. Ini memang istilah yang di Indonesia kurang tepat pengertiannya. Karena di dalam bahasa Indonesia, kata tradisi itu disamakan begitu saja dengan kebiasaan, disamakan begitu saja dengan adat istiadat. Sehingga kalau kita ngomong iman Katolik, lalu bicara mengenai tradisi, itu dikiranya sedang bicara mengenai adat istiadat, sedang dikira bicara mengenai kebiasaan-kebiasaan, padahal bukan itu. Jadi orang Katolik sendiri kadang salah paham, apalagi yang di luar Katolik. Istilahnya sendiri sudah disalahpahami. Ini baru istilahnya loh, belum makna dari istilah itu. Maka di luar Katolik, kadang-kadang ada sekte lain yang menganggap bahwa tradisi itu buatan manusia. Karena tidak berbeda dengan ya adat istiadat nenek moyang, kebiasaan dari leluhur kita, itu. Maka harus dibuang karena tidak sesuai dengan ajaran iman. Tidak boleh. Apalagi sampai dijadikan ajaran iman. Malah kalau gereja Katolik kan mengatakan salah satu kita beriman itu sumbernya dari tradisi. Wah, itu untuk sekte-sekte di luar Katolik ini pendengaran seperti itu, mendengarkan kata-kata seperti itu tampaknya aneh. Mosok buatan manusia kok dijadikan sumber untuk ajaran iman. Padahal di dalam Katolik, tradisi yang dimaksud dalam gereja Katolik bukanlah adat istiadat buatan manusia. Melainkan apa? Menurut gereja Katolik, tradisi itu tidak lain firman ilahi, sabda Allah. Tapi sabda Allah yang bagaimana? Sabda Allah yang diteruskan secara lisan dari zaman ke zaman. Sedangkan melalui cara yang tertulis, itu sabda Allah juga, yang diteruskan dengan cara tertulis, kita menamainya Alkitab. Jadi sebenarnya itu istilah. Sabda Allah tertulis, Alkitab. Sabda Allah yang lisan, tradisi. Nah ini istilah. Istilahnya pun sudah berbeda dari kebanyakan pikiran orang. Orang berpikir tradisi itu adat, tradisi itu kebiasaan. Tapi gereja Katolik kalau mikir tradisi itu firman Tuhan yang diteruskan secara lisan. Itu sebenarnya. Jadi salah paham istilah membuat pengertian yang tidak sempurna. Sehingga kata tradisi ini mendapat arti yang tidak tepat. Karena arti yang tidak tepat yang dipikirkan tadi kadang-kadang diolok-olok juga gereja Katolik, kadang-kadang diserang juga. Untuk apa ikut tradisi? Gereja Katolik ikut tradisi, berarti ikut ajaran buatan manusia. Maka sering dituduh, ini bukan dari Allah, ini bukan dari Tuhan Yesus, ini tidak ada di Alkitab, ini tidak ada ayatnya di Alkitab, ayatnya di mana, dan lain sebagainya. Panjang olok-oloknya, bahkan kadang-kadang serangan kepada ajaran gereja Katolik. Dengan satu istilah itu buatan manusia. Gereja Katolik mengikuti buatan manusia. Jadi dikiranya itu bikin-bikinan gitu loh. Apa yang ada di gereja Katolik itu dikira bikin-bikinan. Dan seringkali kan itu nggak ada ayatnya, berarti nggak alkitabiah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Malah beberapa sekte mencoba membuktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi mengutip Alkitab seakan-akan Yesus itu mengutuk tradisi. Ada yang mencoba menampilkan ayat-ayat. Kita akan lihat di dalam Matius 15 ayat 3. Nah ini seringkali dipakai oleh sekte-sekte lain untuk mengatakan, tuh Tuhan Yesus itu mengutuk tradisi. Karena tradisi diartikan adat istiadat. Nah itu loh. Jadi persoalannya di situ. Karena tradisi diartikan adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang, maka ayat ini dipakai untuk nyerang Katolik. Matius 15 ayat 3. Jawab Yesus, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi istiadat nenek moyang? Jadi seakan-akan di dalam pendengaran sekte-sekte itu, Tuhan sedang mengarahkan telunjuk kepada gereja Katolik, lalu seakan-akan bilang, kamu melanggar perintah Allah, mengikuti tradisi. Ada salah paham di situ. Maka judul awalnya kan salah paham tradisi. Orang Katolik sendiri kadang juga salah paham ketika dibilang seperti itu, terus bingung. Oh iya ya, kenapa di Katolik malah ikut tradisi ya? Berarti ikut adat istiadat, berarti ikut kebiasaan leluhur. Kenapa kita mengabaikan perintah Allah demi seperti itu?
Nah, orang Katolik sendiri kadang-kadang dibuat bingung mengenai kekacauan peristilahan ini. Salah pahamnya terjadi juga. Lalu mulai ragu-ragu, ajaran Katolik ini dari mana ya? Adat istiadat atau dari Allah ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, menurut berbagai macam serangan itu, seakan-akan Yesus itu sedang melawan gereja Katolik, sedang mengutuk gereja Katolik, katakanlah begitu. Yesus justru melarang kita untuk melestarikan tradisi. Nah, itu menurut kelompok-kelompok yang salah paham tadi. Jadi kelompok salah paham itu lalu mengatakan Yesus melarang loh tradisi, kenapa kamu Katolik ikut tradisi? Begitu. Padahal sebenarnya apa sih? Sebenarnya ketika kita membaca Injil Matius 15 tadi, itu Tuhan Yesus tidak sedang bicara mengenai tradisi yang dimaksud dalam gereja Katolik. Beda maknanya. Dalam Matius 15 tadi kalau disebut tradisi bolehlah, tetapi itu yang dimaksud tradisi adat istiadat. Sedangkan kalau gereja Katolik ngomong tradisi itu artinya lain sama sekali. Bukan adat istiadat seperti itu, bukan kebiasaan seperti itu. Tetapi ajaran yang dibawa oleh para rasul. Atau ajaran yang diteruskan oleh para rasul. Kenapa pakai kata diteruskan? Karena rasul tidak membuat ajaran, tapi rasul menerima dari Yesus, melanjutkan kepada umat. Kan begitu. Maka istilahnya diteruskan. Traditio. Bahasa Latinnya itu traditio. Kalau bahasa Latin yang dipakai itu jelas. Persoalan itu timbul karena bahasa Indonesia kata tradisi artinya itu remeh gitu loh. Kalau bahasa Latin, istilah traditio itu artinya tinggi. Itu berkaitan dengan firman Tuhan, berkaitan dengan ajaran iman. Sementara dalam bahasa Indonesia, istilah kata tradisi itu receh gitu. Hal-hal kecil itu loh. Orang mudik lebaran itu tradisi. Kalau nanti malam Imlek makan ikan, tradisi. Ada kue keranjang Imlek, tradisi. Lebaran makan ketupat, tradisi. Yang gitu-gitu loh maksudnya itu. Kalau di pengertian dalam bahasa Indonesia, sehingga ini menjadi kacau. Pengartiannya menjadi kacau. Kalau kita ngomong bahasa Inggris, itu artinya benar juga, tradition. Itu tinggi. Atau bahasa aslinya Yunani paradosis, itu juga artinya tinggi, bukan receh gitu. Nah, kembali ke soal Matius 15 tadi, Tuhan Yesus tidak sedang bicara mengenai tradisi yang dimaksud dalam ajaran Katolik. Tradisi yang diyakini oleh gereja Katolik itu kan berasal dari para rasul. Sekali lagi, para rasul tidak menciptakan. Para rasul hanya menerima. Berarti tradisi, atau kita bisa tambahkan kata suci sehingga tradisi suci, itu ujung-ujungnya itu nyampai kepada Tuhan Yesus dalam arti itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang disebut secara langsung adalah ketika dulu beliau masih hidup di dunia bertemu dengan para murid. Itu diajarkan langsung. Contohnya doa Bapa kami itu kan diajarkan langsung. Perintah untuk merayakan Ekaristi itu diajarkan langsung. Tata cara untuk Ekaristi itu diajarkan langsung. Apa yang tidak langsung? Contoh, tidak perlu sunat. Itu secara tidak langsung, karena melalui Roh Kudus. Maksudnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kemudian pengertian mengenai itu baru disampaikan setelah beliau naik ke surga. Itu yang disebut tidak langsung. Tapi semuanya sampai pada Tuhan Yesus. Mengenai sunat itu contohnya, ketika ada kontroversi sunat, pada saat Tuhan Yesus masih hidup di atas muka bumi, belum ada kontroversi sunat. Karena semuanya orang Yahudi sih. Kalau semuanya orang Yahudi, auto sunat. Gitu loh. Karena semua pengikutnya Tuhan Yesus pada awal kan orang Yahudi. Jadi sunat belum menjadi problem. Karena pasti sunat. Rasul-rasul pasti sunat. 70 murid pasti sunat. Yang ikut Tuhan Yesus kemana-mana pasti sunat. Karena orang-orang Yahudi. Tapi ketika iman kepada Yesus melintasi keluar dari tapal batas Yahudi kan menjadi masalah. Maka para rasul rapat dibimbing Roh Kudus, Roh Yesus sendiri. Itu yang disebut tidak langsung. Tidak langsung dalam arti pada masa beliau hidup. Juga soal makanan halal dan haram. Pada saat Tuhan Yesus hidup, persoalan makanan halal dan haram tidak ada soal. Karena semuanya Yahudi. Tuhan Yesus kira-kira makan babi enggak? Ya enggak. Loh kenapa? Karena beliau Yahudi. Para rasul sebelum kenaikan Yesus ke surga, makan babi enggak? Ya enggak, karena mereka orang Yahudi. Tapi setelah kenaikan Yesus ke surga,
menjadi persoalan karena ketemu dengan bangsa lain yang makan makanan-makanan yang dianggap haram oleh orang Yahudi. Maka Petrus kan mendapat penampakan itu. Ada binatang-binatang diturunkan dari langit, Petrus makanlah. Petrus mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak pernah makan makanan haram. Kenapa jawabannya begitu? Karena Petrus orang Yahudi. Tapi akhirnya dia makan dengan Cornelius, makan dengan yang lain, akhirnya diputuskan ya. Orang-orang Kristen yang berasal dari luar Yahudi, maka ya silahkan saja makan makanan-makanan yang dianggap haram itu, kan gitu. Jadi semua itu berasal dari para rasul yang ujungnya sampai pada Tuhan Yesus sebenarnya. Lalu juga jangan lupakan bahwa di dalam Injil Tuhan Yesus juga membuat pembedaan. Tradisi buatan manusia itu adat istiadat itu sepele menurut Tuhan Yesus. Itu dilanggar pun nggak apa-apa. Tapi firman ilahi kan tidak. Misalnya Markus 7 ayat 9. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Jadi ada perintah Allah, lalu supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Jadi ada dua hal. Nah gereja Katolik ketika ngomong tradisi itu bukan pada level adat istiadat gitu kan. Tapi pada level perintah Allah. Jadi istilah tradisi dalam gereja Katolik levelnya itu firman ilahi, perintah Allah sendiri, bukan level istiadat, adat istiadat. Maka ini harus dikoreksi juga kalau seandainya ada yang mendengar dan Anda seorang Katolik dan masih bingung dengan tradisi suci atau tradisi, ini dikoreksi. Tradisi bukan kebiasaan-kebiasaan, bukan adat termasuk adat gerejawi juga, tapi perintah Allah, firman Allah, tinggi nilainya. Kita lihat juga bahwa Kisah para Rasul juga memberi gambaran positif mengenai tradisi suci. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan seterusnya. Pengajaran rasul-rasul itulah tradisi suci. Salah satu isinya apa? Ya kembali ke soal contoh tadi. Orang non-Yahudi tidak perlu sunat. Itu kan ajaran. Orang non-Yahudi tidak perlu berpantang makanan haram. Itu kan salah satu contoh juga. Contoh yang lain ada. Bagaimana mereka memecahkan roti. Caranya, itu kan juga tradisi. Itu pengajaran para rasul, itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus, diajarkan dalam praktek oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir, diingat oleh para rasul, kemudian dipraktekkan oleh para rasul di tengah jemaat. Harap diingat, Kisah Rasul 2 ayat 42 ketika ada teks bahasa Indonesia, memecahkan roti, itu bahasa Latinnya Fractio Panis Ekaristi. Tata cara perayaan Ekaristi itu disampaikan lisan oleh para rasul. Terus sampai hari ini. Caranya ya seperti itu. Pakai roti, pakai anggur itu ya seperti itu. Apakah ada ayatnya dalam Alkitab? Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayat yang mengatakan harus pakai ini, bahannya ini, tata caranya tidak ada. Tapi itu terus dipelihara dari zaman para rasul sampai sekarang. Itu contoh. Contoh yang lain adalah hari Minggu. Nanti akan saya ulas lebih dalam. Perintah untuk beribadah pada hari Minggu itu tidak ada loh. Tidak ada. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Silakan Anda membuka Alkitab versi terjemahan apapun, tidak ada perintah untuk merayakan perayaan pada hari Minggu atau beribadat pada hari Minggu, tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa wahai pengikut Kristus, kalau kamu beribadat, beribadatlah hari Minggu, tidak ada. Yang ada perintah untuk merayakan atau menguduskan Sabat. Justru Sabat. Kenapa? Kok tidak ada? Waktu itu konteksnya Yahudi. Tapi mengapa beribadat hari Minggu? Nyatanya memang hari Minggu. Contoh ini, perubahannya. Ya. Awalnya kan mereka beribadat hari Sabtu. Jangan kira para rasul langsung pindah hari Minggu, awalnya Sabtu dulu. Berangsur-angsur kemudian, baru kemudian pindah kepada hari Minggu. Kenapa kok Sabtu? Karena mereka orang Yahudi. Kita lihat contohnya ya. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ingat hari pertama adalah hari Minggu. Jadi yang disebut hari pertama itu hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari Sabtu, hari ketujuh. Jadi ngitung satunya dari Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ketujuhnya hari Sabat. Jadi ketika Kisah Rasul 20 ayat 7 mengatakan pada hari pertama dalam minggu itu berarti pada hari Minggu. Ketika kami berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Nah itu. Ini contoh perubahan menjadi hari Minggu. Tapi apakah sejak semula beribadah pada hari Minggu? Para rasul tidak loh.
Ini ada perubahan, dan perubahan itu sesungguhnya memang diajarkan dalam tradisi suci meskipun tidak ada ayat dalam tertulis, dalam dalam ajaran tertulis yang menyatakan itu. Tidak ada ayat satupun yang menyatakan bahwa kamu harus beribadah pada hari Minggu, atau kuduskanlah hari Minggu, atau kuduskanlah hari kebangkitan Tuhan. Itu tidak ada. Anda mungkin baru menyadari. Inilah yang menjadi kekacauan berpikir dalam satu dua sekte Kristen yang kembali kepada hari Sabtu. Karena berpikirnya Yesus dulu kan ibadat hari Sabtu. Kenapa kita hari Minggu? Itu salah, kata sekte-sekte seperti itu. Karena mereka memakai pendekatan literal. Membaca Alkitab begitu saja tanpa dibaca keseluruhan konteks sejarahnya. Yesus pada hari Sabat, dia jelas memang ada ayatnya begitu. Contoh ini kisah para rasul. Ini kejadian setelah Tuhan Yesus naik ke surga loh ya. Jadi beliau sudah naik ke surga, para rasul sudah mewartakan. Ini kisah Rasul 3, berarti sudah Pentakosta. Sudah ada 3.000 orang yang dibaptis. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi mereka masih beribadat sesuai dengan ibadat Yahudi pada waktu itu. Contoh, pada saat kita mundur sekarang. Lukas 4 ayat 16. Zaman Tuhan Yesus masih di muka bumi ini hidup. Iya, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Berarti para rasul beribadat utamanya hari Sabtu. Karena Sabat itu Sabtu. Lah itu kan Tuhan Yesus, begitu Yesus naik ke surga langsung hari Minggu, Romo. Siapa bilang? Kita lihat. Kisah Rasul 13, ini sudah maju jauh sekali loh. Sudah ada Paulus segala, Paulus sudah bertobat segala. Sudah sampai keluar-luar tapal batas Yahudi. Kita lihat. Kisah Rasul 13 ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari apa? Hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat. Siapa mereka itu? Paulus dan kawan-kawannya. Jadi ada perubahan pelan-pelan. Tidak langsung ganti. Nah, perubahan itu pun termasuk bagian dari tradisi suci. Karena diajarkan oleh para rasul. Dan para rasul tentu karena Roh Kudus yang menuntun mereka. Ada beberapa perubahan soal sunat, soal makanan haram, soal hari beribadat. Itu semua bagian dari tradisi suci yang nyambung kepada Tuhan Yesus. Kenapa dulu nggak diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung? Ya belum saatnya. Iman kita ingat tidak sekali jadi. Tuhan itu bukan sedang memberikan satu paket pruk, lalu sampai ada bayangan mungkin di iman lain kitabnya dijatuhkan dari langit sudah satu paket, enggak begitu, mengikuti perkembangan. Nanti begitu saatnya tiba untuk dijelaskan, untuk dikelirkan, untuk disampaikan baru disampaikan. Enggak langsung. Soal sunat itu coba kalau disampaikan pada saat Tuhan Yesus hidup ya malah aneh. Coba bayangkan. Sekarang semua pengikut Yesus sunat. Lalu sekarang tiba-tiba Tuhan mempersoalkan soal sunat. Lalu apa tidak aneh? Aneh. Nanti begitu Tuhan naik ke surga dan para rasul ketemu dengan orang yang tidak bersunat, nah baru itu dibahas ajaran mengenai itu kan gitu. Jadi pergeseran itu tidak ada di Alkitab. Kita menerima begitu saja bahwa kita beribadat pada hari Minggu. Dan tidak ada komando, tidak ada. Satu ayat pun yang mengatakan, misalnya Yesus bersabda, "Wahai umatku, kalau nanti aku sudah naik ke surga, kamu harus beribadat pada hari Minggu loh ya." Tidak ada. Ada perintah mengenai Ekaristi, betul, sangat betul dan sangat jelas. Tapi tidak diatur langsung oleh Tuhan Yesus harinya kapan. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ada perintahnya ada. Tapi tidak dikatakan lakukanlah ini untuk mengenangkan daku pada hari pertama loh ya. Tidak ada. Pada hari Minggu loh ya. Tidak ada. Pada hari kebangkitanku loh ya. Tidak ada. Jadi diterima begitu saja dari praktek para rasul. Rasul pun juga tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menceritakan bahwa waktu itu para rasul berkumpul lalu memutuskan ibadat kita adalah hari Minggu. Tidak ada. Lalu bagaimana memahami orang-orang yang menolak tradisi itu? Kalau seperti itu. Sekarang sekte-sekte lain non-Katolik, Kristen non-Katolik yang mengatakan tidak usah ikut tradisi. Lah Anda ibadat hari Minggu itu sudah ikut tradisi. Mau tidak ada ayatnya gitu loh. Karena tidak ada perintah mengenai hari kapan kita harus beribadat. Tapi para rasul melaksanakannya.
diterima luas dan begitu saja. Dan diteruskan tanpa dipertanyakan gitu loh. Jadi ketika para rasul tadi kan Paulus berkumpul pada hari pertama, lalu rasul yang lain melakukan seperti itu. Lalu itu sudah menjadi ajaran para rasul, umat bertekun dengan itu, umat lalu tertanam dalam hati mereka seperti itu, dilanjutkan dari abad ke abad seperti itu tanpa dipertanyakan. Kan memang sudah diajarkan dari zaman para rasul. Hanya orang-orang sekarang ini yang aneh-aneh itu kan kemudian mempertanyakan ayatnya di mana gitu. Nah, tidak usah pakai ayat karena beberapa memang tidak dipersoalkan. Tidak perlu ada ayat gitu. Nah, ini salah paham mengenai tradisi. Kembali soal contoh pada hari Minggu, lalu kenapa kita melakukannya? Sebab itu bagian dari tradisi. Sejak para rasul kita terima dari para rasul. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita hanya menerima Alkitab dari para rasul? Itu pertanyaan besar. Jawabannya tidak. Kita tidak hanya menerima Alkitab dari para rasul. Bahkan kalau dihitung secara ketat, dari para rasul pun kita tidak menerima Alkitab. Alkitab itu justru kemudian datangnya, setelah zaman rasul. Memang bersambung kepada para rasul, tetapi itu belum terkumpul. Masih terserak ke sana ke sini. Duluan doa syukur agung daripada Alkitab kalau dipikir-pikir. Doa syukur agung itu sudah ada. Sejak hari pertama mereka merayakan Ekaristi sudah ada. Bentuknya ya seperti itu sudah ada. Tahun 150 contohnya Justinus Martyr sudah membuat kesaksian bagaimana sudah ada doa syukur agung. Ya tentu saja. Karena misa ada lebih dulu ketimbang Alkitab. Misa ada lebih dulu dalam perjalanan sejarah kekristenan dibandingkan adanya Alkitab. Adanya Alkitab itu lama baru ada. Pengumpulannya butuh waktu sekurang-kurangnya 4 abad untuk menjadi Alkitab yang seperti kita kenal. Ada banyak warisan yang di luar Alkitab itu. Pandangan yang menyatakan hanya Alkitab itu sebenarnya tidak klop dengan apa yang diajarkan sejak semula. Kadang saya mau membuktikan kepada saudara-saudari yang tadi saya katakan bahwa tradisi suci itu firman Tuhan yang berwujud lisan. Apakah benar semuanya lisan? Enggak, ada yang tertulis. Tapi apakah setelah tertulis ada yang tetap lisan? Ya, ada. Artinya, tidak semua firman Tuhan kemudian ditulis. Ada yang tetap berwujud lisan. Buktinya di Alkitab ada nggak? Ada. Perkembangannya kelihatan. Ini menarik. Tapi ini harus agak sedikit konsentrasi untuk mencernanya karena katakanlah sedikit teknis ya. Suatu kali dalam perjalanan mengarah ke Yerusalem untuk sebisa mungkin merayakan Pentakosta di sana, Rasul Paulus singgah di Miletos, kemudian tidak mampir di Efesos, yaitu kota-kota di Yunani, Miletos dan Efesos itu. Karena beliau mampir di Miletos, tapi tidak mampir di Efesos, apa yang terjadi? Rasul Paulus mengundang pemimpin-pemimpin gereja Efesos untuk datang ke Miletos. Orang-orang Efesos diundang, kamu ke sini ya, para presbiternya gitu. Para presbiter di Efesos suruh datang ke Miletos. Lalu mereka kumpul di Miletos. Setelah kumpul, Rasul Paulus berbicara kepada mereka. Itu tercatat, dokumennya ada di Kisah Para Rasul. Kisah Rasul 20 ayat 35. Agak teknis ya, simak baik-baik. Ini perkataan Rasul Paulus yang diucapkan kepada para presbiter dari Efesos yang berkumpul di Miletos. Buktinya dalam ayat 36. Sesudah mengucapkan kata-kata itu berarti kata-kata yang disebut di atas, Paulus berlutut dan berdoa. Satu bagian yang diucapkan kalimat terakhirnya berbunyi Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia dan seterusnya. Ini perkataan Paulus. Kalimat terakhirnya begini, dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti Rasul Paulus sedang mengutip perkataan Tuhan Yesus. Perhatikan kalimat yang warna biru. Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus. Kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang bunyinya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kadang saya besarkan. Jadi Tuhan Yesus telah mengatakan, bagian yang saya cetak miring dan warna merah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini ucapan siapa? Ucapan Tuhan Yesus. Yang diulangi oleh Rasul Paulus di kota Miletus untuk para presbiter Efesus. Sekarang fokuskan pada kata lebih berbahagia. Kata-kata siapa ini?
Betulkah kata-kata Tuhan Yesus? Ya betul. Pasti betul, karena Rasul Paulus mengutipnya. Rasul Paulus tahu dari siapa? Ya tahu dari rasul yang lain. Tahu dari Barnabas. Kemungkinan besar. Diceritakan bagaimana Yesus mengajar. Dan itu menjadi kasana iman. Depositum fidei bersama. Benarkah tadi itu perkataan Sang Kristus? Benar. Kok benar? Karena Rasul Paulus mengatakan. Rasul Paulus itu cukup pilah loh. Cukup pilahnya bagaimana? Maksudnya kalau itu yang berkata Tuhan Yesus, dia akan bilang itu Tuhan Yesus. Kalau yang berkata saya sebagai Paulus, dia akan bilang saya. Menyimpang sedikit untuk memberi penjelasan bahwa Rasul Paulus itu pilah. 1 Korintus 7 ayat 10. Ini menunjukkan bagaimana kesadaran Rasul Paulus yang bisa memilah. Ini kata-kata siapa, apakah kata-kata Tuhan, firman Tuhan, atau kata-kataku sebagai Paulus. Lihat, 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku perintahkan. Tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Nah ini konteksnya adalah Rasul Paulus sedang menyurati orang Korintus, lalu mengatakan untuk orang-orang yang telah kawin, aku memberi perintah. Lalu dia tiba-tiba ingat, oh ini bukan aku, ini Tuhan yang bilang. Maka dia koreksi, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Maksudnya, bukan aku yang perintahkan, tapi Tuhan. Karena ini kata-kata Tuhan gitu. Supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Ini jelas kata-kata Tuhan Yesus itu jelas. Maka dari ayat ini dapat kita simpulkan Rasul Paulus itu pilah. Pilah dalam arti kalau itu kata-katanya sendiri dia akan bilang ini kata-kata saya. Kalau itu kata-kata atau firman Tuhan dia bilang ini firman Tuhan. Kembali ke soal tadi, maka ketika Rasul Paulus mengatakan Tuhan Yesus telah mengatakan itu pasti perkataan Tuhan Yesus. Kalau itu perkataan Paulus, dia akan bilang, aku katakan. Nah gitu. Melangkah lebih lanjut. Nah perkataan ini masalahnya adalah tidak ada kata-kata ini dalam Injil. Tidak ada. Firman satu pun dari Tuhan Yesus, mau di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang bunyinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak ada perkataan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil yang bunyinya seperti ini. Tapi kok Paulus bisa mengatakan ini kata-kata Tuhan Yesus? Berarti ini tidak tertulis. Itu maksudnya. Semoga Anda memahami maksud saya. Jadi kalau perkataan itu adalah perkataan Tuhan Yesus, pertanyaan kok nggak ada ayatnya di Injil? Berarti kalau tidak ada ayatnya di Injil, berarti kata-kata lebih berbahagia tadi itu bukan firman dalam bentuk tertulis, tapi firman dalam bentuk lisan. Menjadi depositum fidei bersama, diingat oleh para rasul. Ini bukti. Bukti yang kita gali dari Alkitab sendiri. Jadi justru ada ayat-ayat yang menyatakan bukti-bukti ada firman-Nya Tuhan Yesus yang diingat secara lisan gitu. Itulah kenapa perkataan di dalam teks Alkitab sendiri mengatakan 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kalau kita perhatikan konteks tradisi itu seperti ini. Sekarang saya bukakan katekismus. Apa katekismus bilang? Supaya kita tidak lagi salah paham mengenai tradisi. Kita kembalikan pada akar-akarnya. KGK 76, Katekismus Gereja Katolik nomor 76. Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalihan Injil atas dua cara. Berarti Injil atau firman Kristus, kabar gembira disampaikan dengan dua cara. Pertama, secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan. Perhatikan ada penetapan-penetapan, ada teladan juga. Meneruskan, apa yang diteruskan? Apa yang mereka terima dari mulut berarti perkataan, pergaulan berarti perbuatan, dan karya Kristus sendiri. Berarti yang dilanjutkan kepada kita tidak hanya perkataan Kristus, tapi juga perbuatan Kristus. Perbuatan Kristus ketika merayakan perjamuan terakhir itu menjadi cikal bakal tradisi untuk Ekaristi. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab, tidak perlu dituliskan. Karena itu berasal dari karya Kristus. Perintahnya ada, tapi tata caranya kan mereka sudah lihat. Dan itu diteruskan. Kata kuncinya meneruskan. Yang dulu diterima dari Sang Kristus, sekarang diteruskan. Selanjutnya juga, apa yang mereka pelajari dari Roh Kudus. Yang dipelajari itu berarti hal-hal yang sifatnya baru,
Dalam arti baru itu begini, yang belum dibahas ketika Tuhan Yesus masih di bumi. Contoh sunat, makanan haram tadi itu ya, baptisan untuk non Yahudi. Itu mereka mempelajari. Lu kok mempelajari bagaimana? Rasul pun harus belajar. Contoh Petrus. Petrus itu kalau tidak diajari oleh Roh Kudus, diberi penambakan, ya sulit menerima orang yang non-Yahudi. Karena bagi dia ini hanya untuk orang Yahudi. Kita harus sunat, kita harus makan makanan halal, tidak boleh makan makanan haram dalam ukuran Yahudi tadi. Berarti di dalam perjalanan waktu rasul-rasul pun belajar. Belajar dalam arti mempelajari hal-hal yang baru yang belum sempat dibahas ketika Yesus masih berkarya di atas muka bumi. Yang kedua tertulis, ya ini yang disebut sebagai Alkitab. KGK 83 ini jelas sekali. Ini menyimpulkan obrolan kita. Tradisi yang kita bicarakan di sini, nah ini, maka judulnya di awal salah paham tradisi. KGK 83 memberi keterangan supaya tidak lagi salah paham. Kalau kita ngomong tradisi itu apa? Tradisi yang kita bicarakan di sini berasal dari para rasul. Berarti tradisi yang dibicarakan itu ajaran para rasul yang bersumber dari firman-Nya Yesus dan perbuatannya Yesus. Berarti tradisi punya status firman Yesus. Meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh. Berarti para rasul itu bukan pembuat tradisi, tapi para rasul penerus tradisi. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yesus dan atau Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Keterangannya lebih cantik bagian berikutnya KGK 83 ini. Generasi Kristen yang pertama ini belum mempunyai perjanjian baru yang tertulis. Ya belum. Perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup, ya jelas. Tadi itu contohnya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan sebagai penutup saya ulangi lagi, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam gereja Katolik yang lisan istilahnya tradisi, yang tertulis istilahnya Alkitab.